Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik mempersiapkan naskah artikel jurnal ilmiah dan mengirimkannya ke jurnal yang telah kita tentukan. Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu tahap pengiriman naskah artikel jurnal secara umum. Jadi secara umum ada 3 tahap di sini. Yang pertama, kita harus memilih jurnal terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menyiapkan naskah jurnalnya atau yang biasa disebut dengan manuskrip. Yang ketiga, baru melakukan pengiriman. Pada tahap yang pertama, tahap memilih jurnal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi di tahap memilih jurnal ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita harus mencari jurnal yang relevan atau sesuai dengan topik penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi kita harus menemukan jurnal yang sesuai dengan skripsi atau tugas akhir penelitian yang sedang kita tulis. Pencarian ini bisa kita lakukan melalui situs indeksasi jurnal yang diterbitkan oleh Badan Riset Nasional, yaitu situs SINTA. Kemudian juga kita bisa melakukan pencarian melalui Skimago, yaitu website pemeringkat jurnal, terutama jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, ataupun kita bisa melakukan pencarian melalui mesin pencari Google. Kemudian di tahap yang kedua, kita melakukan kunjungan terhadap website jurnal tersebut. Jadi setelah kita menemukan jurnal yang sesuai, kita kunjungi websitenya. Lalu yang ketiga, kita harus membaca bagian yang terpenting. Yang pertama yaitu fokus dan scope atau ruang lingkup jurnal. Pastikan sekali lagi jurnal yang kita pilih itu sesuai dengan penelitian kita. Jadi penelitian kita itu harus sesuai dengan fokus dan scope jurnal yang akan kita pilih. Lalu yang keempat, kita harus memahami bagian author guidelines atau pedoman bagi penulis. Dan juga jangan lupa untuk mengunduh template yang tersedia di situs jurnal tersebut. Oke, kita melangkah ke tahap yang pertama dari tahap memilih jurnal ini. Jadi tahap pencarian jurnal, jadi misalnya kita bisa mengunjungi website SINTA di sinta.ristekprint.go.id, kemudian memasukkan kata kunci jurnal psikologi. Nah, di situ nanti akan muncul berbagai macam jurnal ya, mulai dari peringkat yang paling atas sampai peringkat yang paling bawah terindeks. Dan jangan khawatir bahwa semua jurnal yang terindeks SINTA itu sudah melalui proses penilaian yang panjang. Jadi semuanya berkualitas, baik SINTA 1 sampai dengan SINTA 6. Hanya memang yang SINTA 2 ini kadang lebih susah untuk ditembus seperti itu. Nah, ketika kita sudah menemukan jurnal yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah mengunjungi situs jurnal tersebut. Kita juga bisa melakukannya melalui website SINTA tadi. Jadi kita misalnya menemukan jurnal Indonesian Psychological Research. Ini adalah jurnal yang diterbitkan di FPK dan sudah terindeks di SINTA dengan peringkat SINTA 5. Nah, kita bisa menelusuri website jurnal dari database SINTA tersebut. Jadi tadi di bagian kiri, ya setelah mengklik jurnal itu ada website. Juga tersedia kontak dari ketua redaksi atau ketua editor dari jurnal tersebut. Nah, di situ bisa kita lihat. Juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi itu sangat penting untuk mengunjungi situs dari jurnal tersebut. Kemudian tahap yang ketiga, ya kita harus membaca bagian fokus dan scope atau ruang lingkup jurnal. Jadi kita harus membaca dengan seksama untuk melihat apakah penelitian kita kira-kira bisa sesuai nggak, relevan nggak dengan ruang lingkup dari terbitan jurnal tersebut. Ini kita misalnya hendak mengirim naskah ke Indonesian Psychological Research. Kita perlu memahami skopnya di mana saja. Nah, di situ disebutkan bahwa skopnya antara lain adalah Islamic Psychology atau psikologi Islam.
Kemudian ada juga clinical psychology, psikologi klinis, ada juga educational psychology, psikologi pendidikan, ada juga industrial and organizational psychology atau PIO, juga ada psikologi perkembangan, ada psikologi sosial, dan bidang psikologi lain yang terkait. Jadi pastikan kita tidak salah mengirim naskah. Jadi pastikan kita tidak salah tempat dalam mengirim naskah tersebut. Misalnya artikel kita tidak bertemakan bersinggungan dengan psikologi, kita mengirim ke sini, ya pasti akan dengan mudah ditolak oleh editornya. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita baca adalah author guidelines atau pedoman untuk author. Nah, pedoman untuk author ini selalu ada di halaman pertama dari situs jurnal itu ya. Jadi kebanyakan jurnal Sinta yang diakreditasi oleh Ristekdikti itu menggunakan platform Open Journal System. Jadi menu tampilannya hampir sama. Nah, kita perlu memahami dulu author guideline-nya. Jadi setelah membaca focus and scope, kemudian kita baca author guidelines. Jadi di situ tertera panduan penulisannya. Kemudian misalnya dalam contoh kasus jurnal Indonesian Psychological Research ini, yaitu ada judulnya harus ditulis seperti apa formatnya. Nama penulis, abstraknya harus berisi apa, kemudian jumlah kata maksimal yang ada di abstrak seperti itu. Nah, ini kita harus strict pada aturan ini. Kita tidak boleh melanggar aturan ini. Harus kita taati betul-betul. Kemudian keyword atau kata kuncinya, misalnya kalau dia menyebutkan 5 kata kunci, berarti kita harus menuliskan 5. Nah, ini maksimum 5 berarti tidak boleh lebih dari 5. Kurang tidak masalah, tapi tidak boleh lebih dari 5. Juga jangan sampai cuma menuliskan 1. Ya 3 sampai 5 itu sudah cukup. Kemudian bagian introduction atau pendahuluan, apa saja isinya? Ya, dia mencakup latar belakang, kemudian literatur review atau kajian pustaka ya. Jadi tidak ditulis di bab terpisah, dijadikan satu di bab pendahuluan, dan juga rumusan masalah. Kemudian bab metode penelitian apa saja di situ juga sudah tertera dengan lengkap, ada variabelnya, definisi operasional, partisipan atau subjek, kemudian metode penggalian data dan metode analisis. Kemudian selanjutnya ada results, ya apa saja yang harus ada di bagian results, ada discussion atau pembahasan, juga conclusion, juga bibliografi atau daftar pustaka di situ. Jadi di situ disebutkan bahwa last 10 years atau 10 tahun terakhir. Jadi kutipan-kutipan atau referensi yang kita pakai minimal berusia 10 tahun terakhir atau minimal tahun 2010 seperti itu kira-kira. Baik, ini bisa kita baca lagi ya, dengan cermat, dan jangan lupa untuk mendownload template artikel di situ, pasti disediakan di websitenya. Nah, yang perlu kita pahami juga bahwa tidak semua jurnal itu menggunakan istilah author guidelines di menunya. Ada juga yang menggunakan istilah instructions for author, tetapi mereka memiliki maksud yang sama. Jadi tidak ada bedanya antara author guidelines dan instructions for author. Ini misalnya di jurnal psikologi yang diterbitkan oleh Fakultas Psikologi UGM. Jadi dia memakai istilah instruction for author, tapi isinya sama kayak dengan author guidelines. Nah, itu harus kita baca dengan seksama di situ. Nah, hal yang penting lagi yang tidak boleh terlewat adalah biasanya editor ya mensyaratkan beberapa dokumen penyerta yang harus ada selain manuskrip atau artikel jurnal yang Anda kirim. Jadi misalnya di jurnal psikologi terbitan UGM ini, dia meminta yang namanya cover letter atau surat pengantar. Contoh formatnya kita bisa mencari di Google atau biasanya di website tersebut sudah dicantumkan template-nya. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Kemudian ada statement of originality atau statement bahwa naskah tersebut memang benar-benar original, tidak pernah diterbitkan di tempat lain. Seperti itu. Nah, mereka biasanya juga sudah memasang ya template yang bisa kita ikuti. Oke, setelah memilih jurnal, kita melangkah ke
langkah yang kedua, yaitu menyiapkan naskah. Dalam menyiapkan naskah, misalnya kita sudah memiliki naskah skripsi, maka kita harus memahami dahulu apa perbedaan antara skripsi dan artikel jurnal ilmiah itu. Jadi ada beberapa perbedaan yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama ya, dari sisi tujuannya. Jadi skripsi itu bertujuan untuk kelulusan jenjang. Jadi kita mau lulus S1 maka disyaratkan untuk membuat skripsi. Tetapi pada artikel jurnal tujuannya berbeda. Artikel jurnal itu diterbitkan dengan tujuan memiliki kontribusi terhadap keilmuan. Dia harus bisa mengupgrade keilmuan. Maka salah satu aspek yang penting dipertimbangkan apakah artikel itu layak terbit atau tidak adalah aspek novelty atau kebaruan. Ada nggak temuan baru yang bisa kita munculkan dalam penelitian itu? Jika ada, maka itu akan memiliki kontribusi yang besar terhadap keilmuan. Dalam hal ini misalnya keilmuan psikologi. Jadi dia posisinya jelas memperbaharui teori yang ada, mempertegas teori yang ada, atau melahirkan teori yang baru seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi format penulisan. Jadi kalau skripsi itu ditulis berdasarkan bab ya, ada bab 1, pendahuluan, di situ ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan lain sebagainya. Kemudian bab 2 ada kajian pustaka sampai bab 5 kesimpulan. Tetapi pada artikel jurnal ya formatnya adalah format artikel. Biasanya ya mereka mengikuti style IMRAD atau Introduction, Method, Result, and Discussions. Dalam bahasa Indonesia maknanya adalah pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Jadi tidak selebar atau tidak sepanjang format skripsi. Nah, biasanya dalam format IMRAD itu tinjauan pustaka masuk bagian introduction atau pendahuluan. Kemudian dari sisi jumlah kata, ya skripsi itu biasanya 10.000 kata lebih karena kita harus mencantumkan mulai dari daftar pustaka, daftar isi, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada setting penelitian yang harus kita jelaskan. Akhirnya banyak gitu, tidak hanya fokus pada penelitiannya tetapi pada aspek yang lain. Tetapi pada artikel jurnal ilmiah yang harus kita tekankan adalah tulisan kita harus ringkas dan padat. Artinya dia harus straightforward, langsung ya, to the point. Karena kita dibatasi oleh jumlah kata. Rata-rata atau umumnya artikel jurnal ilmiah itu jumlah katanya berkisar 3.500 sampai 5.000 kata. Kemudian yang keempat, dari sisi evaluasinya. Kalau skripsi itu dievaluasi oleh penguji, biasanya dosen kita sendiri. Tetapi kalau artikel jurnal itu dievaluasi oleh peneliti expert atau dalam bahasanya disebut dengan reviewer, penelaah seperti itu. Yang biasanya dari orang dari luar, bukan dari institusi kita sendiri. Misalnya jurnal yang diterbitkan oleh FPK, sekalipun dia terbit di FPK, biasanya reviewernya juga ambil dari luar. Jadi bukan dosen psikologi, tapi dosen di fakultas lain atau mungkin dosen dari universitas lain. Itu perbedaannya. Setelah mengetahui perbedaannya, kita menyiapkan naskah. Nah, ada dua metode atau teknik biasanya yang dilakukan. Yang pertama yaitu teknik cut and paste atau potong dan tempel. Jadi skripsi itu yang panjang tadi, kita cut beberapa bagian penting, kita sesuaikan dengan style IMRAD. Jadi yang pendahuluan dimasukkan, kemudian kajian pustakanya dimasukkan pendahuluan, kemudian hasilnya juga dimasukkan di bagian hasil dan seterusnya. Kemudian yang tidak perlu seperti kata pengantar, kemudian setting penelitian, apalagi misalnya tambahan-tambahan itu kita hilangkan, kita tempel seperti itu sesuai dengan template artikelnya. Itu teknik yang pertama, cut and paste. Nah, meskipun kelihatannya mudah, tapi seringkali ini mengandung beberapa kelemahan. Biasanya kita artikelnya jadi kurang menarik karena hanya sekedar cut and paste, sekedar mengcopy paste dari apa yang ada di skripsi seperti itu. Maka kita bisa menggunakan teknik yang kedua, yaitu teknik mengolah ulang naskah. Jadi naskah yang sudah jadi
skripsi kita olah lagi agar menjadi tulisan yang menarik, yang layak terbit. Nah, tetapi sekalipun ini akan menghasilkan tulisan yang bisa dikatakan lebih bagus ketimbang teknik cut and paste, memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi mengolah ulang naskah ini butuh waktu yang lebih lama dan tidak bisa kita lakukan dengan sendiri. Lalu siapa yang bisa kita mintai tolong? Ya, bisa pembimbing kita atau teman kita seperti itu. Nah, kita berbicara tentang mengolah ulang naskah. Apa sih tahapannya? Ini agak berbeda dengan tahapan dalam menuliskan naskah skripsi yang biasanya kita mulai dari bab 1, runtut ke bab 1, kemudian bab 2 dan bab 3. Kalau kita mengolah ulang naskah skripsi, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca dulu naskahnya. Kita telah lagi naskahnya, kita baca ulang dari bab 1 sampai bab terakhir. Kita juga bisa melakukan analisis ulang. Jadi misalnya skripsi kita itu kuantitatif, menggunakan desain korelasional. Lalu ada banyak variabel di situ. Kita mencoba menggali hubungan dari beberapa variabel atau pengaruh dari beberapa variabel. Kita bisa melakukan eksplorasi data yang kita miliki, kita olah kembali. Nah, bisa jadi kita menemukan sesuatu yang baru. Maka nanti akan kita munculkan novelty, temuan barunya seperti apa. Dan itu bukan hal yang dilarang. Jadi seperti itu. Tidak masalah skripsi yang sudah kita buat, kita olah lagi untuk menemukan temuan yang menarik, tidak apa-apa. Kemudian setelah mengolah data itu, kita munculkan temuan kunci atau key findings. Temuan kunci apa yang kira-kira menarik, cocok dengan scope jurnal yang kita pilih, seperti itu. Lalu kemudian baru kita tentukan judul artikelnya. Jadi judul artikel seperti apa yang mau kita buat. Ini tidak strict seperti ini, kita boleh berhenti pada tahap yang kedua, boleh berhenti pada tahap yang ketiga. Seperti itu, tidak harus sampai pada tahap yang keempat. Yang penting kita sudah menemukan sesuatu yang menarik dari skripsi kita yang bisa kita tulis ulang. Menulis ulang tidak dari nol, tapi kita sudah punya bahan, paling tidak teori sudah ada, terbelakang masalah juga sudah ada, metode sudah ada, tinggal menuliskan lagi bagian pembahasan seperti itu. Nah, ini tahap menulis artikel, ya, menulis naskah artikel dengan teknik olah ulang tadi. Yang pertama bisa kita siapkan dulu gambar dan tabel. Jadi kalau ada gambar yang bisa kita masukkan, tidak masalah, kita siapkan dulu. Juga tabel, ini sangat penting karena tabel ini akan menjadi pedoman kita menulis hasil penelitian. Jadi kita mulai dari tabel. Tabel ini bisa tabel statistik, ya, kalau kita melakukan penelitian kuantitatif. Jadi bisa tabel korelasi, tabel hasil regresi, juga tabel hasil analisis deskriptif, misalnya demografi partisipan, ada usia, jenis kelamin, berapa orang, lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi berapa orang. Nah, itu harus kita siapkan dulu tabelnya agar lebih mudah. Kemudian yang kedua, kita tuliskan metode, karena metode ini tidak mungkin banyak berubah dari skripsi kita. Jadi ini tinggal cut and paste saja, tidak masalah seperti itu. Kemudian setelah menuliskan metode, kita tuliskan hasil penelitiannya. Jadi tabel tadi juga harus disertai narasi. Nah, kita bisa merujuk pada format APA gitu, format yang terstandar. Bagaimana menuliskan narasi hasil analisis statistik. Lalu kita tuliskan pembahasannya. Jadi kita bahas hasilnya, kita elaborasi dengan penelitian atau literatur yang sudah ada. Di mana posisi temuan kita, apa yang baru di penelitian kita yang belum ada di penelitian sebelumnya. Dari pembahasan kita tulis kesimpulan yang menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, baru kita menulis pendahuluan. Jadi bukan kita tulis pendahuluan dulu, karena menulis pendahuluan ini butuh critical thinking, butuh waktu yang agak lama, butuh mikir yang panjang. Maka menulis pendahuluan itu biasanya setelah kita punya tulisan metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, baru menulis pendahuluan. Nah, kemudian kita menuliskan abstrak atau ringkasan dari penelitian kita.
baru menentukan judul yang menarik, merumuskan kata kunci. Ini untuk keperluan indexing itu sangat penting, kata kunci yang sering muncul di tulisan kita itu apa. Lalu selanjutnya acknowledgement atau ucapan terima kasih jika ada, dan yang terakhir data pustaka. Nah, ini memang yang biasanya dilakukan oleh para penulis-penulis di jurnal yang bereputasi, jurnal internasional yang bereputasi. Ini tips juga saya dapatkan dari situs Elsevier. Jadi selama ini mungkin kita menulis dari pendahuluan dulu, ya tidak masalah kalau menulis skripsi, tapi untuk keperluan artikel kita mulai dari tabel ya, kemudian metode, menuliskan hasil pembahasan, kesimpulan, baru menuliskan pendahuluan. Ini akan meringankan pekerjaan kita. Selanjutnya, dalam tahap persiapan naskah ini kita juga perlu untuk menyunting artikel sesuai dengan template. Caranya seperti apa? Langsung saja kita download template yang ada di situs jurnal tersebut. Biasanya mereka sudah menyediakan template versi MS Word yang bisa kita edit. Jadi kita tinggal sunting saja, tidak perlu kita menata ulang lagi. Jadi misalnya ini ya template di Journal Indonesian Psychological Research. Jadi judul ini tinggal kita tulis saja. Kita ganti dengan judul kita. Kemudian juga penulis dan seterusnya. Email ini juga tinggal kita ganti dengan email kita. Kemudian bagian abstrak ini ya, misalnya ikuti saja seperti ini. Fontnya seperti apa ya, tinggal kita copy saja, nanti fontnya akan otomatis mengikuti. Juga bagian bawah seperti ini halamannya, biarkan apa adanya seperti ini, mengikuti style mereka. Jadi tidak perlu kita berimprovisasi ya untuk penggunaan template ini. Kita hanya perlu mengikuti template yang telah disediakan, termasuk juga template table ya, atau misalnya template bagaimana menuliskan gambar seperti itu. Nah, itu pasti sudah ditentukan oleh jurnal tersebut, oleh editornya. Oke, langkah yang ketiga yaitu mengirim naskah. Yang perlu kita lakukan yaitu mengunjungi situs dari jurnal itu lagi ya, kita kunjungi lagi, kemudian klik bagian register. Jadi kita daftar dulu di portal jurnal mereka. Nah, biasanya dalam pendaftaran ini kita diminta untuk melengkapi beberapa formulir. Kita diminta misalnya menuliskan given name atau nama depan kita. Kalau misalnya nama saya Muhammad Syifaul Muntafi, maka nama given name saya adalah 2 kata paling awal. Dan family name ini cukup 1 kata, yaitu 1 kata paling belakang. Kalau misalnya ada yang punya nama 1 aja gimana? Ya tuliskan di nama depan atau nama belakang yang sama. Misalnya namanya Ahmad saja, maka given name-nya Ahmad, family name-nya juga Ahmad. Afiliasi ini adalah kampus di mana kita bernaung. Misalnya UIN Sunan Ampel Surabaya. Country tinggal pilih Indonesia. Kemudian kita masukkan customize untuk keperluan login, email yang kita pakai apa. Kemudian username itu nama pengguna. Ini biasanya kombinasi nama singkat dan angka, bisa angka terserah angka apa gitu. Kemudian password, ya ini biasanya kombinasi antara huruf, simbol dan angka. Jadi pastikan password ini benar-benar kita ingat, jangan sampai lupa, meskipun bisa kita recover kalau lupa. Dan yang terakhir, sebelum kita register maka perlu mencentang beberapa pilihan di situ ya. Apakah kita setuju dengan syarat dan ketentuan mereka? Ini kalau sempat kita baca dulu. Kemudian kita centang bagian I'm not robot, kemudian register. Nah, itu tahap melakukan pengiriman naskah. Kita ikuti saja tahapnya seperti apa. Nanti di dalam portal tersebut akan ada panduannya ya. Pasti biasanya mereka menyediakan panduan apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita upload naskah-naskah di situ. Kita tinggal menunggu keputusan dari editor apakah naskah kita diterima atau ditolak. Kalau diterima biasanya pasti membutuhkan revisi. Jadi yang pertama itu mereka melakukan screening biasanya. Nah, setelah kita diberi pengumuman oleh editor, kita biasanya diminta untuk merevisi. Nah, ini biasanya prosesnya antara
kita mengirim naskah, kemudian revisi hingga terpublikasi atau terbit, ini memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 6 bulan seperti itu. Bahkan ada yang lebih, bahkan sampai 1 tahun atau bahkan 2 tahun, tergantung dari jurnal tersebut, tergantung dari editornya, kemudian juga tergantung dari lamanya proses review artikel. Tapi biasanya kalau dalam jurnal-jurnal Sita itu ya paling lama 6 bulan seperti itu. Itu tadi tutorial mempersiapkan naskah dan melakukan pengiriman. Semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa kami berikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.